Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reta dan kakak-kakak asisten praktikum. Perkenalkan, nama saya Reza Lutfi Akbar dengan NIM 235220488SP23578. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester yang telah saya buat, yaitu saya membuat proyek bernama Sinemat. Sinemat ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pemesanan tiket bioskop. Ini adalah proyek saya. Di sebelah kiri ini adalah struktur proyeknya. Pada bagian ini ada adapter yang di dalamnya ada berbagai macam adapter yang saya gunakan. Kemudian ada API, ada juga out untuk login, register dan sebagainya. Lalu di sini juga ada data yang di dalamnya lagi ada DAO dan juga ada juga model yang saya gunakan. Selain itu ada juga fragmen. Di sini isinya adalah fragmen-fragmen yang saya gunakan. Kemudian di sini ada juga onboarding untuk menampilkan tampilan onboarding screen ketika user belum login. Kemudian ada juga UI. Selanjutnya pada bagian resource, di sini ada colors. Di sini saya atur custom untuk warna bottom navigation-nya. Kemudian ada juga di sini aset-aset di dalam drawable yang saya gunakan seperti background custom, color, kemudian ada icon dan juga gambar-gambar yang saya gunakan. Lalu di sini saya juga menambahkan font berupa font Roboto bold, medium, regular. Lalu di sini ada layout, mulai dari activity, kemudian custom dialog, kemudian ada juga fragment dan juga item-item. Di sini ada menu. Yang pertama ada AllMovie menu. AllMovie menu ini akan tampil ketika nanti di halaman AllMovie fragment. Kemudian ada bottom navigation menu dan juga ada filter menu. Lalu di sini ada juga navigation yang saya gunakan untuk menavigasi antar fragmen. Selanjutnya, di dalam dependensi, saya menggunakan lumayan banyak library, seperti Power Spinner, di sini untuk membuat spinnernya, kemudian untuk menggunakan Calendar View ini juga sebagai library untuk tampilan kalender, dan ada Room, ada View Packer 2, dan ada juga Dots Indicator, ada Flexbox Layout, dan ada Fragment, dan juga Retrofit, dan Glide. Pertama, dimulai dari Activity Splash. Tampilan ini akan tampil ketika user pertama kali membuka aplikasi. Jadi setiap kali user membuka aplikasi akan muncul tampilan splash activity ini. Di sini ada bertuliskan Sinemat dengan tampilan yang clean dan keren. Selanjutnya di sini ada juga tampilan onboarding screen. Nah, onboarding ini akan tampil ketika user belum login. Jadi ketika user sudah login, tampilan ini tidak akan ditampilkan. Di sini saya menggunakan view packer 2 dan juga saya menggunakan warm dots. Indikator ini dari library yang saya gunakan. Sebagai penanda gambarnya itu totalnya nanti ada berapa. Kemudian di sini ada tombol Get Started. Ketika tombol ini diklik, maka akan diarahkan ke tampilan selanjutnya, yaitu tampilan login. Nah, ini adalah tampilan loginnya. Di sini menggunakan scroll view agar bisa di-scroll ketika tampilannya ini tidak muat dalam layar HP yang saya gunakan. Di sini terdapat dua buah input, yaitu ada input email menggunakan edit text dan juga input password. Ada juga di sini tombol untuk user melakukan login dan juga ada teks untuk user bisa klik akan diarahkan ke halaman register ketika user belum memiliki akun. Ini adalah halaman registernya seperti ini. Di sini saya juga menggunakan scroll view sama, hanya saja di sini untuk inputnya lebih banyak karena user melakukan register. Di sini ada data email, kemudian ada juga username, ada date of birth atau DOB. Di sini juga ada password, lalu ada confirm password, dan juga di sini ada button register untuk melakukan register. Lalu di sini juga ada text view untuk user diarahkan ke halaman login jika user seandainya sudah memiliki akun. Pada setiap bagian seperti login dan juga register, saya juga menambahkan progress bar dan juga
view ini untuk overlay. Jadi ketika proses sedang dijalankan atau misalnya sedang mempush atau misalnya sedang pass data ke API, maka akan ditampilkan progress bar ini agar user itu tahu bahwa sedang terjadi suatu proses di dalam aplikasi. Hal ini sangat baik dari segi user experience. Ketika user sudah berhasil login, maka user akan diarahkan ke halaman main activity. Nah, main activity ini saya menggunakan koordinator layout sebagai layout utamanya. Kemudian ada fragment sebagai kontainernya ini untuk menampilkan nantinya ada berbagai menu yang saya buat. Kemudian di sini saya menggunakan bottom add bar. Di dalam bottom add bar ini ada bottom navigation. Nah, selain itu saya juga melakukan floating action bar. Saya juga menambahkan floating action button di sini agar bisa melayang tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah menu-menu yang saya buat. Di sini ada home fragment, kemudian ada ticket fragment, kemudian ada scan fragment ini adalah yang floating action button tadi. Kemudian di sini ada history fragment dan juga profile fragment. Pertama di bagian home fragment ini, di sini saya menggunakan scroll view, kemudian di dalamnya ada linear layout. Lalu ada juga progress bar yang akan ditampilkan pada saat melakukan loading, seperti mengambil data dari API. Dan di dalamnya ada relative layout yang menampilkan user seperti ini. Kemudian di sini ada search view untuk user melakukan pencarian data film. Kemudian di sini ada juga view pager untuk menampilkan movie yang sedang trending. Kemudian di sini ada secular view untuk menampilkan movie berdasarkan yang terakhir, latest movies. Lalu ada juga di sini genre. Nah, genre ini menggunakan flexbox layout yang nantinya akan diatur secara dinamis. Data-data genre ini akan diambil dari API. Lalu di sini juga lalu di sini juga akan menampilkan secular view genre movies. Jadi nantinya juga bisa difilter berdasarkan genre yang ada di sini. Kemudian jika view all ini diklik, bagian baik itu di TV view all latest atau TV view all genres ini, maka user akan diarahkan ke halaman fragmen all movie. Nah, ini adalah fragmen all movie-nya. Di sini menggunakan linear layout yang di dalamnya ada toolbar di sini. Nantinya di sini ada berbagai menu. Lalu di sini juga ada progress bar. Di sini juga ada flashbox layout untuk menampilkan genre secara dinamis. Dan juga di sini ada recycler view untuk menampilkan semua data movie yang ada di dalam API. Nah, ini adalah menu yang ditampilkan. Ada action search untuk bisa melakukan pencarian nantinya dan juga ada action filter. Nah, action filter ini nanti isinya adalah filter menu ini. Jadi nanti user bisa melakukan filter berdasarkan nama, rating dari yang tertinggi ke rendah, kemudian ada duration dari yang terpendek ke yang terlama, dan juga dari segi meriset. Maksudnya user bisa melakukan reset password. Maksudnya user bisa melakukan reset filter yang telah dilakukan. Setelah home yaitu ada fragment history. Di sini pada menu history menggunakan linear layout yang di dalamnya ada progress bar dan juga tulis ada text view TV no history tiket ini. Jadi text view ini akan tampil ketika tidak ada tiket. Ya Allah. Selanjutnya beralih ke fragment tiket. Di sini sebagai layout utamanya saya menggunakan linear layout, kemudian ada progress bar, ada label, kemudian ada tampilan text view TV no ticket. Text view ini akan tampil ketika tidak ada data tiket di dalam recycler view yang ditampilkan. Lalu di sini ada recycler view berupa RV tiket menggunakan layout item tiket. Untuk item tiketnya ini nanti akan diambil data-datanya dari
pemesanan tiket yang user pilih. Di sini tampilannya menggunakan title. Title ini adalah judul filmnya. Kemudian di sini ada sinema atau bioskop yang user pilih. Kemudian ada kursinya, ada juga tanggal yang user pilih, ada jamnya, dan juga ada statusnya. Nanti statusnya ini secara default adalah belum dicetak. Sehingga di sini ada dua buah tombol, yaitu ada tombol cetak tiket dan juga tombol batalkan. Tombol cetak tiket ini untuk user melakukan cetak tiket atau print tiket, sementara batalkan untuk user melakukan pembatalan tiket. Kemudian di sini juga ada scan fragment. Hanya saja scan fragment ini adalah fitur yang rencananya akan diimplementasikan pada update mendatang. Sehingga untuk kali ini di skip terlebih dahulu. Sekarang beralih ke fragment history. Di sini saya juga menggunakan layout mirip seperti pada tampilan yang ada di fragment tiket. Di sini ada progress bar, ada label, dan juga di sini ada text view no history tiket. Jadi jika tidak ada riwayat pemesanan tiket, maka text view ini akan tampil. Kemudian ada juga recycler view berupa review tiket history. Review tiket history-nya ini tampilannya sama seperti tiket yang ada pada fragment tiket. Hanya saja yang membedakan adalah tidak ada tombol dan juga statusnya akan berwarna hijau di sini yang menandakan bahwa tiket sudah di print atau dicetak. Lalu pada menu terakhir ada fragment profile. Di sini menggunakan frame layout sebagai layout utamanya. Di sini ada progress bar juga. Lalu di dalamnya ada scroll view. Scroll view ini di dalamnya ada linear layout, yang di dalamnya ada gambar, kemudian ada text view full name atau username yang akan ditampilkan. Nanti datanya diambil dari API. Lalu di sini ada juga name saya. Di sini adalah hardcode karena ini sebagai penanda bahwa ini adalah saya yang membuat. Kemudian di sini ada username yang akan diambil dari API. Di sini adalah edit text karena nantinya ini akan bisa user edit untuk melakukan update username. Kemudian di sini juga ada email. Lalu ada juga menu-menu. Di sini ada menu change password. User bisa melakukan perubahan password dan sudah diimplementasikan. Lalu di sini ada user untuk mengubah bahasa. Hanya saja untuk bahasa ini masih belum diimplementasikan karena ini akan diimplementasikan pada pembaruan selanjutnya. Kemudian di sini ada delete account dengan penanda merah bahwa, untuk menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang danger atau berbahaya agar user itu lebih aware. Sehingga saya beri warna merah. Ini juga sudah bisa user lakukan, sudah saya implementasikan. Juga di sini yang terakhir ada menu untuk user melakukan logout. Untuk fragmen yang terakhir, di sini adalah ada fragmen detail movie. Di sini sebagai utamanya saya menggunakan scroll view yang di dalamnya ada concern layout. Di dalam concern layout ini yang pertama ada toolbar. Toolbar ini akan digunakan untuk user melakukan kembali ke fragmen utama sebelumnya. Lalu di sini ada gambar poster atau gambar movie-nya, poster movie-nya. Lalu di sini ada overlay gradient di sini sebagai bayangan untuk text view judul movie-nya ini supaya terlihat. Ini juga menimbulkan kesan yang estetik. Lalu di sini ada linear layout. Di dalam linear layout ini akan menampilkan ada rating dan juga ada duration. Di sini juga ada movie genre-nya. Lalu ada juga description. Lalu di sini ada garis pembatas. Garis pembatas ini saya buat menggunakan view dengan height 1 dp. Selanjutnya di sini ada label untuk user select cinema. Nah, di sini saya menggunakan library Power Spinner View, Power Spinner untuk user memilih daftar sinema yang tersedia. Lalu di sini ada label selected. Di sini ada juga ada color view-nya. Saya menggunakan calendar view dari Chrissy Townhouse ini untuk menampilkan hari dalam 1 minggu. Agar user bisa memilih harinya itu yang ditampilkan per minggu. Lalu di sini ada select time, ada labelnya. Di sini time-nya ini saya buat dinamis menggunakan flashbox layout. Nah, lalu di sini ada gambar. Ini adalah sebagai ilustrasi posisi user akan duduk.
ketika di bioskop. Jadi ini adalah layar bioskopnya. Lalu di sini ada menggunakan grid layout untuk saya menambahkan kursi di sini secara dinamis. Jadi daftar kursinya akan muncul di bawahnya sini menggunakan grid layout. Lalu di sini ada juga text sebagai keterangan untuk yang kursi tersedia nanti kursinya akan berwarna hijau dan kursi yang sudah terisi atau sudah terbooking maka akan berwarna merah. Ini diatur melalui drawable. Selanjutnya di sini ada berbagai macam. Selanjutnya di sini ada berbagai macam dialog yang saya buat. Dialog ini saya custom agar tampilannya sesuai dengan yang saya inginkan. Yang pertama dialog change password. Dialog ini akan tampil ketika user akan melakukan perubahan password. Lalu ada dialog cancel tiket, ada dialog delete akun, ada dialog delete history, ada dialog delete tiket, kemudian ada dialog get tiket, ada dialog confirm logout, ada dialog confirm print tiket, dan juga ada dialog confirm update account. Lalu untuk itemnya sendiri, ini yang pertama ada item kalender 7 days ini yang akan ditampilkan pada saat user memilih tanggalnya. Kemudian ada item movie-nya seperti ini, ada movie posternya, kemudian ada judul filmnya, ada deskripsi, ada durasi, ada kategoris atau genre di sini. Lalu ada juga sinema. Data-data ini nantinya diambil dari API. Lalu di sini ada item slide untuk onboardingnya, nantinya gambarnya ini akan digantikan secara dinamis. Lalu ada juga di sini item tiketnya, ada juga item history seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga di sini ada item trending movies. Item trending movies ini nanti akan digunakan pada bagian blue bagger. Nah, ini adalah database API saya yang beralamatkan endpointnya ini 9ys2s/movies. Ini adalah data-data yang telah saya tambahkan. Di sini ada title untuk title movie-nya, kemudian ada description, ada genre, ada rating, duration, link posternya atau poster URL di sini bisa dilihat. Misalnya saya klik, di sini akan menampilkan posternya. Kemudian ada is trending true or false, is latest true or false, kemudian ada daftar sinema yang tersedia. Totalnya di sini saya menambahkan 13 data movies untuk ditampilkan di aplikasi. Kemudian untuk bagian ini adalah bagian data usersnya yang saya simpan di API juga dengan alamat endpoint 9ys2s/users. Di sini user akan memiliki ID, kemudian DOB atau date of birth, ada email, ada password, dan juga username. Untuk new password dan old password ini hanya akan ada ketika user sudah melakukan perubahan password. Selanjutnya, pada bagian Kotlin-nya, di sini yang pertama ada splash activity yang akan tampil pertama kali. Di sini terdapat inisialisasi Path Manager dulu, lalu di sini ada delay untuk menampilkan splash screen selama 2 detik. 2000 mils ini artinya adalah 2 detik. Di sini akan dilakukan pengecekan di dalam Path Manager apakah user sudah login. Jika sudah login, maka akan diarahkan ke main activity, namun jika belum, maka akan diarahkan dulu ke onboarding activity. Nah, di onboarding activity ini, jadi di sini saya membuat sebuah model dengan nama onboarding item ini. Bisa dilihat onboarding item ini ada image dengan tipe datanya int, kemudian ada title dan juga description. Nah, data yang pertama saya atur gambarnya itu sebagai img onboarding 1, dan title-nya ini, deskripsinya ini. Begitu juga pada bagian yang kedua dan juga yang ketiga seperti ini. Lalu di sini saya menambahkan sebuah fungsi setup view background untuk menampilkan gambar-gambarnya ini dalam bentuk slider menggunakan slider adapter. Untuk slider adapternya sendiri saya atur di sini. Untuk slider adapternya saya menggunakan layout item slide onboarding yang ini.
Kembali ke onboarding activity, lalu di sini ada pengaturan seperti back margin, back offset, lalu ada pengaturan set batch transformer juga untuk view packer-nya agar lebih menarik, dan juga terdapat setup start button. Setup start button ini akan mengarahkan user ke tampilan login activity ketika user menekan tombolnya, lalu akan di finish atau di destroy. Jadi ketika user back itu tidak akan kembali ke tampilan onboarding. Selanjutnya, user kan akan diarahkan ke login activity. Nah, ini adalah bagian login activity-nya. Di sini terdapat initialize binding terlebih dahulu, lalu ada Graph Manager juga untuk menyimpan login status dan data data user. Di sini pertama ada pengecekan terlebih dahulu, apakah user itu sudah login. Jika usernya sudah login, maka akan langsung diarahkan ke main activity, jadi tanpa melewati login activity. Di sini kita akan melihat pada bagian Graph Manager-nya. Nah, ini adalah Graph Manager-nya. Di sini menyimpan graph name-nya dengan nama assignment underscore graph. Dan ada key untuk login, kemudian untuk email, username, user ID, DOP, dan juga password. Lalu di sini ada fungsi-fungsi yang saya buat untuk menyimpan dan juga mendapatkan berbagai data yang ada di sini. User ID, kemudian ada DOP, ada password, ada juga logout. Di sini akan digunakan untuk melakukan logout dan untuk membersihkan preferences-nya. Lalu di sini ada inisialisasi setup login button dan juga setup login register link. Pertama, pada bagian setup login button ini, ketika diklik maka akan mendapatkan email dan juga password yang ada di edit text-nya itu. Lalu akan dilakukan pemeriksaan apakah ada yang kosong. Jika tidak ada yang kosong, maka jika lalu akan dilakukan pemeriksaan apakah ada yang kosong. Jika ada yang kosong, maka mendapatkan tawas please fill all fields ini. Lalu jika pengecekan ini terlewati, maka akan menampilkan progress bar dan juga dimming overlay ini. Di sini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah email user yang user gunakan untuk login itu ada di dalam API, database API? Jika ada, maka akan dilakukan. Jika tidak, jika ada atau tidak sama dengan nol, maka akan dilakukan pengecekan apakah user itu memiliki new password. Artinya user sudah pernah mengecek password atau belum. Jika user sudah memiliki new password, maka akan menggunakan loginnya itu new passwordnya yang akan dicek. Namun jika tidak punya, yang akan digunakan adalah passwordnya. Lalu jika on failure atau gagal melakukan proses login karena masalah sinyal atau semacamnya, maka akan menampilkan error yang sesuai. Lalu di sini akan dilakukan penyimpanan user data di dalam Brave Manager dengan status loginnya true, menyimpan email, username, DOP, password, dan juga ID user. Lalu jika user register, lalu jika division app ini diklik, maka akan menjalankan activity untuk berpindah ke register activity. Nah, di dalam register activity ini, yang pertama ada inisialisasi binding seperti biasa, kemudian ada inisialisasi juga setup register button, setup login link, juga setup date of birth picker. Untuk register button ini pertama mendapatkan data-data yang user isikan dulu nantinya seperti email, username, DOB, password, dan juga confirm password. Lalu di sini ada validasi input, kemudian di sini akan menampilkan progress bar dan dimming overlay ketika melakukan proses register. Lalu di sini akan dilakukan penambahan generate random ID, lalu akan dilakukan pembuatan objek user, ada ID, email, username, DOB, dan juga password. Nah, di sini akan dilakukan pemanggilan API untuk user melakukan registrasi. Seperti ini, jika responnya sukses, maka akan menampilkan TOAS registration successful, namun jika gagal, maka akan menampilkan TOAS registration failed. Lalu di sini ada setup login link. Di sini jika user memencet tombol division in, maka akan kembalikan ke login screen.
Lalu di sini ada inisialisasi fungsi untuk date of birth picker-nya. Di sini akan menampilkan date picker menggunakan material date picker. Lalu di sini juga fungsi untuk generate random ID. Ini adalah retrofit instance saya yang saya gunakan batch URL-nya hanyalah bagian yang ini. pppo-api.vercel.app. Lalu untuk API service-nya di sini saya menggunakan database saya dan di dalamnya menggunakan tabel movies untuk menemukan movies. Ada user, get user untuk post user untuk melakukan register di sini. Lalu untuk melakukan perubahan password saya menggunakan post dengan user yang akan mengambil ID usernya. Lalu untuk memperbarui data pengguna akan mengambil ID juga melakukan hal yang sama, hanya saja dengan penyesuaian. Lalu untuk menghapus pengguna menggunakan delete. Jadi bisa dilihat bahwa di sini sudah ada fungsi create read update delete atau CRUD dalam API yang diimplementasikan. Selanjutnya pada bagian home fragment ini ada initialisasi. Selanjutnya pada bagian home fragment ini yang pertama ada inisialisasi variabel-variabel terlebih dahulu. Kemudian di sini ada juga berbagai inisialisasi adapter dan juga fungsi-fungsi yang digunakan. Sini ada fungsi update adapter, kemudian ada fungsi setup search view untuk user melakukan pencarian. Sini user bisa melakukan pencarian tanpa harus menekan enter. Artinya ketika query-nya atau pengetikan user itu dilakukan, maka akan langsung memfilter data movies yang sesuai. Sini ada filter movies-nya yang digunakan. Lalu ada juga search view ini. Ada juga show normal view yang akan ditampilkan dalam keadaan normal, sementara show search view ini akan dilakukan ketika user melakukan pencarian. Lalu di sini akan ada pemanggilan fungsi update adapter. Nah, di sini juga ada fungsi navigate to all movie fragment. Jadi ketika dilakukan navigasi ke all movie fragment, itu akan button navigation-nya itu akan dihilangkan pada bagian all movie fragment. Lalu di sini ada on pause, ada on resume, dan juga ada runnable. Ini adalah pengaturan pada view packer. Ini ada setup transformnya juga. Nah, di sini ada setup view packer yang dilakukan. Di sini ada get movie fragment. Di sini akan menampilkan progress bar saat memuat data. Di sini akan dihilangkan terlebih dahulu untuk semua tampilannya. Lalu di sini ada on response ketika sudah menghasilkan respons dari API, maka di sini akan menampilkan kembali tampilan yang ada. Dan jika responnya sukses, nanti untuk setiap data movie-nya itu akan dilakukan parse movie. Sini juga ada pengaturan set TV username untuk menampilkan username secara dinamis pada bagian home fragment. Dan di sini ada filter film trending, kemudian ada set adapter, set adapter, set adapter. Lalu di sini ada juga menyimpan movie list untuk digunakan saat pencarian. Dan di sini juga ada setup changes di flashbox layout secara dinamis. Nah, ini adalah fungsi setup changes-nya ada di sini. Jadi nanti ketika genrenya difilter aktif itu maka akan menggunakan background chip ini, background chip menggunakan background aktif. Untuk bagian yang tidak aktif ini akan menggunakan background chip, kemudian untuk genre yang aktif yang user pilih itu akan menggunakan background chip aktif. Lalu ini adalah menambahkan alt genre sebagai pilihan defaultnya terlebih dahulu. Sini dibuat secara dinamis. Lalu untuk menambahkan genre lainnya, nah genre lainnya ini diambil dari
movie genre yang ada di dalam database ini secara dinamis. Nah, selanjutnya di sini ada navigate to detail fragment, fungsi yang dibuat untuk menampilkan detail movie yang user pilih. Akan diarahkan ke detail fragment dengan membawa input string seperti data movie title, kemudian description, genre, rating, duration, kemudian poster URL-nya, dan juga array list berupa cinema. Nah, ketika ini dilakukan, maka akan menyebabkan button navigation bar. Jadi, pada tampilan detail fragment itu nanti navigation bar-nya akan dihilangkan. Lalu di sini menjalankan support fragment manager. Nah, ini adalah fungsi parse movie-nya ini untuk melakukan parsing movie data yang ada di dalam API. Terakhir ada undisturbed view mengatur binding ke null ketika tampilannya terdestroy. Sebelum lanjut, ini adalah model atau app database room yang saya gunakan. Di sini nanti akan digunakan di bagian tiket dan juga tiket history. Di sini ada data movie-nya. Untuk modelnya, data kelasnya ada ID, ada title, ada description, genre, rating, duration, poster, trending, true or false, latest true or false, dan juga cinema. Serta ini disesuaikan dengan yang ada di API. Lalu di sini juga ada tiket untuk digunakan di room database nantinya dengan tabel name tickets. Di sini ada movie title, ada selected date, selected time, selected seat, selected cinema, dan juga status. Lalu ada juga tiket history yang isinya itu sama seperti sebelumnya. Nah saja nama tabelnya adalah tiket history. Lalu di sini ada model user dengan atributnya adalah ID, email, username, DOB, password, dan juga new password. Untuk new password ini bisa diatur 0 gitu ya. Adapun untuk DAO-nya, di sini ada tiket DAO. Yang pertama ada insert untuk tiketnya, kemudian ada data tiket, juga ada query untuk mendapatkan semua tiket yang akan menjalankan fungsi get all tiket. Lalu pada bagian tiket history DAO juga sama, yang saja ini adalah bagian untuk tiket history untuk insert, delete, dan juga untuk mendapatkan semua tiket historinya. Sekarang lanjut dulu ke AllMovie fragment. Nah, di AllMovie fragment ini seperti biasa ada inisialisasi variabel terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan. Lalu ada pemanggilan fungsi setup toolbar, ada inisialisasi adapter, ada pemanggilan dan sebagainya. Lalu di sini ada fungsi setup toolbarnya dengan title-nya adalah AllMovies. Di sini terdapat navigation icon, icon back. Nah, ini nanti akan digunakan untuk user lakukan kembali ke tampilan sebelumnya ketika diklik. Nah, jadi akan menjalankan pop back stack atau kembali ke fragmen sebelumnya. Pada AllMovie fragment ini juga ada fungsi setup genres untuk menampilkan genre yang ada di dalam database sama seperti sebelumnya. Lalu ini ada navigate to detail fragment. Jadi ketika data filmnya ini diklik, maka akan diarahkan ke detail tampilan movie tersebut dengan membawa data title, description, genre, rating, duration, poster, dan juga cinema. Seperti biasa, seperti sebelumnya, di sini akan menyebutkan button navigation bar-nya. Lalu di sini ada on create options menu. Jadi akan dilakukan pembuatan menu. Dengan menunya ini adalah all movie menu. Nah, sebelumnya telah saya jelaskan di sini. Nah, ini akan ditampilkan di bagian all movie fragment. Di sini ada action filter, kemudian ada juga action search. Filter untuk melakukan filter, search untuk user melakukan search data movie. Lalu di sini ada listener untuk pencariannya, yang pada saat on query text change akan memfilter movies. Nah, filter moviesnya ini adalah ini, fungsinya seperti ini. Di sini ada pengecekan query jika apakah query itu nol atau kosong gitu, maka akan menampilkan semua film kalau misalnya query-nya kosong. Tapi
Kalau misalnya filmnya itu ada dan query-nya itu tidak kosong, maka akan menampilkan film berdasarkan judul. Lalu di sini akan tampilkan film yang difilter dengan mengset update movies ini pada adapter. Nah, kemudian jika filmnya tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan TV no movie ini. Selanjutnya pada bagian on item selected, ketika icon yang ada pada toolbarnya itu di select, maka nanti ketika yang di select atau yang dipilih adalah action search, maka akan melakukan search di can create options menu ini. Kemudian kalau misalnya yang dipilih adalah action filter, maka akan menampilkan pop-up menu untuk filter dengan menjalankan fungsi show filter pop-up. Nah, show filter pop-up ini seperti ini. Jadi nanti user bisa melakukan filter berdasarkan nama dari A ke Z berdasarkan alfabet. Lalu ada filter rating dari high to low, ada filter duration dari short to long, dan juga untuk reset, untuk melakukan reset filter yang akan menjalankan fungsi reset filter ini. Nah, ini adalah fungsi untuk mendapatkan get movies dari API-nya. Di sini akan memparsing, memparse data movie-nya seperti biasanya. Nah, seperti ini, seperti sebelumnya, dan juga di sini ada fungsi untuk apply filternya. Kalau misalnya name, ya berarti nanti akan sorted by its title berdasarkan nama. Kalau misalnya yang dipilih adalah rating, nanti berdasarkan rating. Kalau duration, ya ganti durationnya. Lalu di sini ada menerapkan filter genre. Kalau misalnya ada genre yang dipilih juga. Kemudian di sini ada apply filter icon, ada fungsi filter, reset filter untuk melakukan reset. Misalnya user sudah melakukan filter sebelumnya, nah resetnya fungsinya ini. Dan ini ada Mondays Review. Di sini ada melakukan pengecekan apakah kembali ke home fragment atau tidak. Kalau misalnya iya, ya berarti nanti visibility dari bottom navigation bar-nya ini akan ditampilkan. Namun jika bukan ke home fragment, maka akan disembunyikan. Dari all movie fragment ini kita beralih ke detail movie fragment. Nah, seperti biasa di sini ada inisialisasi variabel terlebih dahulu. Di sini ada menerima data yang sudah di bawah sebutnya. Ada title, movie description, ada genre, rating, duration, voice storyline, dan juga cinema. Cinema ini nanti diterima dalam bentuk array list. Lalu di sini di set untuk masing-masing datanya ini ke text view yang sesuai. Untuk gambarnya dimuat menggunakan glide. Lalu akan menjalankan setup cinema dropdown untuk menampilkan data yang ada di cinema ini. Lalu di sini ada menjalankan fungsi setup time option, setup date selection, setup get ticket button. Nah, di sini ada fungsi load booked seats untuk uh, nge-load atau mengambil kursi yang sudah di booking. Jadi di sini akan mengambil data dari app database room. Di sini ada pengecekan diambil dari database room. Lalu di sini akan menampilkan confirmation dialog. Dialog konfirmasi ini akan muncul ketika user akan memesan tiket, ketika user menekan tombol uh, get tiketnya nanti. Kalau misalnya yes, ya berarti nanti akan menjalankan fungsi get tiket, tapi kalau misalnya cancel, maka akan mendismiss dialog. Ini adalah setup get ticket buttonnya. Jadi ketika user mengklik ini, mengklik button get ticket, maka akan validasi apakah semua data sudah diisi. Data ini berupa selected date, kemudian selected time, selected sheet. Kalau misalnya salah satunya ada yang belum diisi, ya maka akan muncul toast yang sesuai seperti ini. Lalu ada juga validasi apakah bioskop sudah dipilih. Ini akan menampilkan, atau silahkan pilih bioskop terlebih dahulu. Terakhir akan menampilkan show confirmation dialog yang sebelumnya telah dibuat. Nah, ini adalah fungsi book tiketnya seperti ini.
ini akan mengambil selected date yang di user pilih, kemudian time dan juga seats-nya. Lalu di sini akan dilakukan pembuatan objek tiket dengan status belum dicetak ini ya, seperti yang benar belum dicetak. Lalu di sini juga pengecekan apakah kursi yang dipilih sudah dipesan. Seperti ini. Kalau misalnya nanti kursinya sudah dipesan, yang user pilih, maka ya akan menampilkan pesan bahwa menampilkan tawas bahwa kursi sudah dipesan sebelumnya. Dengan di sini ada pengambilan data yang sesuai data kursinya. Lalu di sini kalau misalnya belum dipilih, maka akan menyimpan tiket ke dalam database dengan menginsert tiket ini. Akan muncul tawas tiket berhasil dipesan. Di sini ada juga setup cinema dropdown-nya seperti ini. Di sini akan memuat ulang kursi yang dipesan ketika bioskop dipilih. Lalu di sini ada juga setup time option-nya. Di sini saya membuat datanya seperti ini. Ada jam 10, ada jam tengah 1, jam 3, jam tengah 6, dan juga jam 8. Lalu di sini untuk time option-nya ditampilkan secara dinamis menggunakan flagbox layout. Nah, di sini ada fungsi update active time. Jadi kalau misalnya update active time ini akan menampilkan jam atau time yang user pilih. Kalau misalnya nggak terpilih, maka backgroundnya akan package chip. Tapi kalau misalnya terpilih akan menggunakan package chip aktif ini. Lalu di sini ada fungsi untuk setup sheets-nya. Di sini saya mau menambahkan list berupa A1 hingga D5 untuk bagian left sheets, kemudian untuk right sheets-nya dari E1 hingga H5. Sini akan menjalankan fungsi create sheet tag view untuk setiap sheet-nya ini, baik pada bagian left sheets ataupun right sheets. Nah, ini adalah fungsi create sheet text view-nya. Sini pertama ada pengecekan terlebih dahulu apakah kursinya itu is booked sudah terbooking. Kalau misalnya sudah terbooking, maka pada tampilan text view-nya ini akan menggunakan background drawable sheet booked yang berwarna merah dan tidak akan bisa terpilih nantinya. Kalau misalnya belum di booking, maka di sini akan menampilkan background menggunakan sheet available berwarna hijau yang nantinya bisa user pilih. Misalnya nanti ada diklik, kalau misalnya is booked, maka ya akan menampilkan luas kursi sheetnya berapa nanti sudah terpilih. Tuh. Tapi kalau misalnya belum di booking, maka akan menjalankan fungsi sheet toggle selection. Nah, fungsi toggle selectionnya adalah ini. Kalau misalnya kursi sudah dipilih, maka akan dihapus dari daftar dan akan mereset tampilannya kembali ke sheet available. Tapi kalau misalnya kursi sebelumnya belum dipilih dan user men-selectnya atau memilihnya, maka akan ditambahkan ke daftar dan juga akan diubah tampilannya menggunakan durable sheet select yang berwarna primary ini. Lalu di sini ada fungsi untuk setup date selection yang akan menampilkan hari dalam 1 minggu. Di sini ada juga setup toolbar untuk user melakukan back ke tampilan fragmen sebelumnya menggunakan pop back stack. Lalu di sini ada on desktop view dengan pengecekan apakah fragment atau tidak. Dan di sini yang terakhir ada day view container. Di sini digunakan untuk mengatur tampilan day-nya. Jadi di sini ketika day-nya itu diklik dan harinya itu ternyata sebelum hari ini, maka akan menampilkan tuas tanggal yang sudah lewat tidak bisa dipilih. Kemudian jika yang ternyata yang dipilih hari ini atau hari setelahnya, maka akan menjalankan ini semua fungsi ini. Kemudian di sini ada pengaturan warna untuk tanggalnya. Kalau misalnya tanggalnya sebelum tanggal hari ini, maka warnanya akan gray. Jika yang diselect tanggalnya maka akan berwarna primary dan jika tidak diselect maka defaultnya akan berwarna white atau putih.
Lalu sekarang beralih ke tiket fragmen. Di sini ada inisialisasi variabel, kemudian ada setup recycle view-nya, kemudian ada menjalankan fungsi load tickets. Ini adalah fungsi load tickets-nya. Di sini akan mendapatkan progress bar saat loading melakukan loading. Di sini akan mengambil data dari room database dengan memfilter tiket yang belum dicetak. Jadi yang akan ditampilkan statusnya adalah belum dicetak selain yang dicetak ini. Sementara yang dicetak ini akan ditampilkan di history tiket. Ini ada tiket adaptornya, kemudian ada recycler view tiket untuk meng-share adaptornya, kemudian akan menampilkan atau sembunyikan pesan tidak ada tiket. Jadi kalau misalnya data tiket yang belum di print itu kosong, maka akan menampilkan pesan TV no tiket dan sebaliknya. Sini ada juga confirmation dialog bernama show credit confirmation. Sini menggunakan layout dialog confirm cancel tiket untuk melakukan konfirmasi apakah user itu akan membatalkan tiket atau tidak. Kalau misalnya membatalkan, maka akan menjalankan fungsi delete tiket. Namun jika cancel atau tidak jadi gitu ya, maka akan menutup dialognya. Nah, ini adalah fungsi delete tiketnya. Ini akan menghapus data tiket yang ada di database room. Ini adalah untuk print tiketnya akan menjalankan show print confirmation dialog. Nah, show print confirmation dialog ini isinya adalah ketika user akan mencetak tiket. Jadi akan muncul dialog konfirmasi ini. Jika yes, maka akan melakukan memproses tiket printingnya ini akan menjalankan fungsi print confirm tiket. Jika cancel, maka akan mendismiss. Ini adalah fungsinya seperti ini. Jika ini dijalankan, maka akan membuat objek berupa tiket history dengan data title, date, time, seat, cinema sesuai yang user pilih dan untuk statusnya akan diubah dari yang sebelumnya belum dicetak akan menjadi dicetak. Lalu di sini akan menyimpan tiket ke history dan dihapus data tiketnya dari tiket fragmen dengan menampilkan tos tiket berhasil dicetak. Ya, pada scan fragmen ini masih belum ada apa-apa karena ini adalah fitur yang akan diimplementasikan pada update selanjutnya. Lalu ini adalah bagian history fragmennya. Di sini akan menampilkan tiket history yang user sudah lakukan cetak tiketnya. Di sini ada setup recycler view terlebih dahulu seperti biasa lalu akan menjalankan fungsi load ticket history. Ini adalah load ticket history-nya. Di sini akan melakukan pengecekan apakah daftar riwayat tiket itu kosong atau tidak dari room database-nya. Kalau misalnya kosong ya akan menampilkan di view history tiket ini. Tapi jika ada maka akan menampilkan recycler view yang sesuai. Nah, di sini akan ada tombol callback untuk user bisa menghapus riwayat tiket. Ini adalah show delete confirmation-nya ini menggunakan layout dialog confirm delete history tiket. Nah, ini jika user akan menekan tombol button yes, maka akan menghapus tiket history-nya. Tapi jika cancel, maka akan dismiss dialog. Ini adalah delete tiket history-nya. Jika dijalankan, maka akan menghasilkan tos riwayat tiket berhasil dihapus. Cara menghapusnya adalah user bisa menahan selama beberapa saat pada tampilan tiketnya, pada item tiketnya. Jadi nanti akan muncul dialog ini, konfirmasi dialognya. Kemudian yang terakhir ada profil fragment. Nah, profil fragment ini adalah profil. Nah, profil fragment ini adalah bagian yang akan menampilkan profil user yang sedang login. Catatannya diambil dari API. Di dalam sini juga ada proses update dan juga delete. Seperti biasa, di sini ada inisialisasi terlebih dahulu, ada juga inisialisasi Brief Manager di sini. Lalu di sini ada pemanggilan berbagai fungsi yang telah dibuat seperti display user data,
Ada setup tombol edit, logout, kemudian hapus akun, ganti password, dan juga ganti bahasa. Yang pertama di sini ada fungsi untuk display user data. Di sini akan menampilkan data yang diambil dari chart preferences. Datanya ini akan diatur, misalnya TV full name akan diatur username dengan nilai defaultnya adalah N atau not available. Terus juga dengan add username dan juga untuk emailnya akan diatur ke email. Nah, nantinya ini akan juga disimpan nilai aslinya untuk melakukan reset. Lalu di sini ada setup edit buttons untuk user melakukan edit username dan juga edit email. Jika dijalankan atau jika diklik pada ikonnya ini, maka akan menjalankan fungsi toggle edit text seperti ini. Dengan parameternya adalah edit text-nya dan juga gambarnya apa nanti. Ini adalah toggle edit text-nya seperti ini. Kalau misalnya aktif, artinya user sudah menekan tombol edit text. Jika aktif, artinya user sudah menekan tombol untuk mengaktifkan mode edit, maka di sini edit text akan merequest fokus dan icon editnya akan berubah menjadi icon save seperti ini. Kemudian di sini ada pengecekan apakah edit text dengan ID-nya itu. Lalu di sini ada pengecekan apakah edit text-nya itu username atau email. Di sini nanti akan menjalankan fungsi show save confirmation dialog. Di sini ada fungsi setup change password button untuk menjalankan uh, show change password dialog ketika bagian tombol change password ini diklik. Nah, ini adalah fungsi untuk show change password dialognya. Di sini menggunakan layout dialog change password untuk melakukan konfirmasi apakah user akan mengubah password. Di sini pertama ada inisialisasi terlebih dahulu berupa out password, new password, dan juga confirm password yang akan mengambil data dari yang user inputkan. Di sini ada validasi input juga, apakah kosong. Kalau misalnya kosong, maka akan menampilkan tawas mohon isi semua informasi password. Tapi jika passwordnya ini semuanya sudah terisi, baik old password, new password, dan juga confirm password, maka akan ada validasi lagi, apakah password lama itu benar. Nah, password lama ini nantinya akan didapatkan dari Pref Manager. Di sini nanti kalau misalnya salah, maka akan mendapatkan password lama salah. Lalu yang terakhir ada juga validasi untuk memeriksa password baru. Apakah password barunya ini sama dengan confirm password yang dilakukan. Jika salah, maka akan menampilkan tos password baru tidak cocok. Jika semua validasinya terlewati, maka akan menjalankan fungsi change password. Dengan nilainya, value-nya adalah old password juga new password. Ini adalah bagian fungsi change passwordnya seperti ini yang akan menerima old password dan juga new password. Sini mengambil user ID dari Pref Manager. Pada saat melakukan change password ini akan menampilkan progress bar dan dim UI dengan memanggil fungsi show progress bar ini. Kalau misalnya nanti data passwordnya berhasil diubah, maka akan muncul tuas password berhasil diubah, namun jika gagal akan mendapatkan pesan gagal mengubah password. Jika terjadi kesalahan pada API, maka akan menampilkan error. Dan di sini ada fungsi juga untuk change language. Di sini ketika tombol language ini diklik, maka akan menampilkan TOS this feature will be updated soon, karena fitur ini baru akan diimplementasikan pada update selanjutnya. Nah, sebenarnya di sini ada juga fungsi show save confirmation dialog. Di sini misalnya user ingin melakukan penyimpanan pembaruan data pada username atau email yang telah diedit sebelumnya. Maka akan muncul tuas ini dengan ada validasi terlebih dahulu apakah ada perubahan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, ya maka akan menampilkan TOS tidak ada perubahan untuk disimpan dan akan mendismiss dialog begitu saja. Tapi kalau misalnya ada perubahan, berarti akan menyimpan perubahannya dengan menyimpan pada field, itu akan berisi username dan disimpan
di Brave Manager. Begitu juga pada bagian perubahan email yang dilakukan. Lalu dia akan dilakukan pengupdatean user data dengan menjalankan fungsi update user data ini. Dan terakhir dialog dismiss. Di sini untuk dismiss dialog. Sementara itu, jika button cancel diklik, maka ada field username dan email akan dikembalikan ke original username dan juga original email sebelumnya. Ini adalah bagian fungsi update user datanya. Dan di sini ada pengambilan data dulu, DOB dan password dari set preferences, lalu ada pengecekan DOB-nya ini sama passwordnya kosong atau enggak, nol atau tidak. Kalau misalnya nol, ya berarti akan menampilkan tos DOB atau password tidak tersedia. Lalu di sini akan membuat objek user update berupa user dengan pembaruan untuk username akan dilakukan pembaruan seperti ini sesuai yang user inputkan pada API akan berubah, begitu juga pada email. Untuk ID, DOB, dan password sama. Lalu di sini ada show progress bar. Nah, di sini juga pemanggilan API untuk memperbarui data pengguna. Kalau misalnya berhasil memperbarui, maka muncul tos berhasil memperbarui data, namun jika gagal akan menampilkan tos failure to update data. Di sini ada setup logout button. Ketika logout button ini diklik, maka menjalankan fungsi show logout confirmation dialog. Nah, show logout confirmation dialog ini adalah dialog konfirmasi ketika user melakukan logout. Di sini akan mendismiss dialog ketika user menekan tombol cancel, dan ketika user menekan tombol yes, maka akan mengarahkan user ke login activity dan akan memfinish profil fragmennya ini. Lalu ada juga setup delete account button. Di sini ada fungsi yang akan dijalankan yaitu show delete action confirmation dialog ketika delete account ini diklik menunya. Nah, di sini adalah fungsinya ada show delete account confirmation dialog. Di sini menggunakan dialog confirm delete account. Jika button yes, maka akan menjalankan fungsi delete user account dan mendismiss dialog. Tapi jika cancel, maka akan mendismiss dialog begitu saja. Ini adalah fungsinya untuk mendelete user account. Ini pertama diambil dulu user ID dari Brave Manager, lalu akan menampilkan progress bars dan dim UI-nya ketika melakukan proses delete. Kalau misalnya sukses, maka akan menampilkan pesan akun berhasil dihapus. Jika gagal, akan menampilkan pesan gagal menghapus akun pada TOS. Lalu di sini ada fungsi show progress bar-nya, ada head progress bar, ada juga dim UI-nya, dan yang terakhir ada distro view. Kemudian pada bagian aplikasi di sini saya juga mengubah ikonnya menjadi icon Synomet seperti ini, bisa dilihat pada kursor saya. Nah, ini saya atur di dalam Android Manifest ini. Di sini saya mengubah untuk ikonnya menggunakan logo Synomet dan juga untuk run ikonnya menggunakan IMG icon launcher app yang saya custom. Jika dijalankan, maka akan seperti ini. Pertama, akan muncul splash screen seperti ini, Synomet ini. Nah, ini adalah halaman onboarding screen-nya yang akan tampil ketika user belum melakukan login. Ini adalah onboarding-nya, bisa digeser seperti ini dengan ada efek animasi yang tadi diatur di setup page transformer. Dengan datanya dinamis, dengan ada warm dots indikatornya seperti ini. Ada animasinya. Dan juga ada tulisannya ini. Seperti ini. Kemudian jika user klik get started, maka akan diarahkan ke halaman login. Di sini saya akan melakukan register terlebih dahulu dengan mengklik tombol sign up. Nah, di sini ada data-data yang harus user isikan. Misalnya di sini saya akan mengisikan data saya, yaitu esa.lutfi@gmail.com. Mungkin sini, hello. Ya, misalnya untuk username-nya di sini saya mengisikan nama saya. Lalu untuk date of birth-nya ini, nah ini akan menampilkan seperti ini pada date
speakernya ada select date of birth untuk sini, kemudian di sini ada select date. Nah, di sini user juga bisa melakukan pengetikan seperti ini. Kalau misalnya cancel maka akan kembali. Nah, seperti ini. Saya akan menggunakan cara yang biasa. Ini saya akan memilih 2004 dengan tanggal 15 Oktober. Kemudian saya akan oke, maka akan menjadi seperti ini pada date of birth-nya. Lalu di sini saya akan membuat password baru dengan password 123456678. Lalu untuk confirm passwordnya juga saya isi dengan data yang berbeda untuk memastikan validasi apakah berhasil atau tidak. Nah, jika password tidak sama maka akan menampilkan toast password don't match seperti ini. Lalu jika seandainya ada input yang masih kosong seperti ini, maka akan muncul toast please fill all fields. Sini saya akan perbaiki. Nah, sekarang saya akan update akun, maka akan melakukan progress bar seperti ini ketika sedang memproses. Ketika berhasil, maka muncul toast registration successful seperti itu. Lalu di sini saya diarahkan kembali ke login activity. Nah, di sini saya akan mengisikan data saya sebelumnya yang sudah saya lakukan register. Lalu untuk password, di sini saya coba isi yang salah terlebih dahulu. Akan menjalankan proses. Namun di sini akan gagal dengan menampilkan email or password is incorrect karena data tidak sesuai dengan yang ada di dalam database. Karena kalau misalnya kita lihat di sini di bagian tabel users ini sudah berhasil melakukan register. Nah, ini adalah data datanya seperti ini. Dan new password old password ini hanya akan tampil ketika user sudah melakukan perubahan password. Di sini passwordnya adalah 123456678. Itulah kenapa salah karena saya menginputkannya adalah 1234567 890. Sekarang kembali ke bagian login activity lagi. Di sini saya coba mengosongkan salah satu input field, maka akan muncul tuas please fill all fields. Artinya ini semua validasi berhasil diterapkan. Nah, di sini saya akan mengisikan data yang sesuai. Ketika saya enter, maka akan menjalankan proses login seperti ini dan akan menampilkan toast login successful. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Semua data-data ini saya tampilkan dari API. Ini adalah view packer-nya yang muncul secara dinamis dan juga otomatis melakukan slider seperti ini. Lalu di sini ada data latest movies-nya seperti ini. Lalu di sini juga ada genres yang menampilkan data movie berdasarkan genre. Kalau all genre berarti semua data genre. Kalau misalnya action akan memfilter berdasarkan yang memiliki kategori atau genre action. Lalu juga adventure atau komedi, horror atau sci-fi, science fiction. Saya kembalikan ke all genre. Di sini saya akan coba melakukan pencarian data movie. Misalnya di sini akan mencari Spy. Nah, Spy, maka di sini sudah muncul Spiderman gitu ya. Tidak peduli mau tulisannya besar atau kecil. Di sini Norcast Spiderman. Nah, ternyata penulisannya harusnya Spider Strip Man. Nah, ini ditemukan. Tapi kalau misalnya data yang dicari itu tidak sesuai atau tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan oops no movies found seperti ini. Begitupun kalau misalnya dalam kondisi pencarian user melakukan filter juga tidak akan muncul. Lalu di sini saya akan mencoba ke tampilan view all untuk melihat semua data movie yang ada. Maka di sini akan muncul
progress bar lagi seperti ini untuk memproses. Nah, ini adalah tampilan all movies-nya seperti ini. Dengan bagian atasnya ini ada detail toolbar all movies dan juga icon-icon untuk melakukan pencarian, filter, dan juga kembali. Misalnya di sini saya memfilter berdasarkan kategori action, adventure, comedy, horror, sci-fi. Ini bisa. Kalau misalnya filter diterapkan, maka ikonnya ini akan berubah. Bisa diperhatikan di genre seperti ini. Kalau misalnya di action seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dipencet, ini user bisa melakukan reset dan akan kembali ke pengaturan awal ke genre. Atau user bisa juga melakukan filter di genre ini berdasarkan nama, akan menampilkan filter berdasarkan nama dari A ke Z, kemudian dari rating, high ke low, kemudian ada duration dari pendek, 91, 97, 168 ke yang panjang atau ke yang lama. Dan jika reset, maka mereset kembali. User juga bisa melakukan filter berdasarkan genrenya. Misalnya di sini saya hanya akan ingin memfilter berdasarkan genre komedi. Maka saya pilih pada genrenya ini komedi, lalu di sini saya akan memfilter berdasarkan nama. Nah, maka datanya berubah, yang G dulu baru yang T, lalu berdasarkan rating, maka akan berubah lagi, lalu berdasarkan duration. Nah, durationnya sudah sesuai dari yang pendek ke yang lama, gitu. Yang singkat ke yang lama. Lalu di sini saya akan mencoba melakukan pencarian. Misalnya saya akan mencari hal tidak ada data yang ditemukan, maka akan menampilkan pesan yang sesuai yaitu oops no movie fonts. Lalu misalnya di sini akan mencari Spiderman, nah, saya menemukan di sini. Begitupun jika saya melakukan pencarian berdasarkan filter, maka akan tetap menampilkan pada bagian filter action karena genre Spiderman ini adalah action. Kalau misalnya saya cari di bagian adventure, maka tidak akan ketemu. Begitu juga di komedi, horror, atau science fiction. Seperti itu. Jadi untuk pencarian juga bisa dilakukan berdasarkan kategori yang user select gitu. Lalu di sini saya akan eh, coba lagi, jika ini tidak bisa, saya close, maka akan mereset kembali ke semula. Oke. Sekarang saya akan kembali ke home fragment dengan menekan tombol back ini. Nah, sudah bisa. Jadi misalnya kita dari sini akan bisa langsung kembali ke sini dengan menekannya sekali. Set. Nah, ini udah langsung kembali. Lalu misalnya di sini saya ingin memesan tiket untuk film Spider-Man No Way Home. Nah, maka di sini akan menampilkan detailnya dengan judul seperti ini. Ada rating, kemudian ada menitnya berapa, genrenya, kemudian ada deskripsinya. Kemudian kalau misalnya saya back ya akan melakukan back. Dan di sini user bisa memilih select cinema, select date, dan juga select dance, serta select sequence. Nah ini pada select cinema ini, saya akan memilih cinema XS1. Kemudian untuk select date-nya ini saya pilih tanggal 16. Kemudian untuk time-nya saya pilih jam 10. Maka ketika sudah data terisi, maka akan menimbulkan kursi di sini. Nah, eh, ini adalah gambaran untuk layar bioskopnya seperti ini. Lalu di sini user bisa memilih seats yang ingin dibeli atau dipesan tiketnya. Misalnya di sini saya memilih A1, A2, dan A3. Di sini juga ada keterangan kursi tersedianya yang berwarna hijau yang bisa user pilih. Dan untuk yang terisi nanti akan berwarna merah dan yang user sedang select saat ini berwarna primary ungu seperti ini. Misalnya saya pencet tiket, maka menampilkan dialog konfirmasi seperti ini. Anda yakin ingin memesan tiket? Kemudian kalau misalnya saya cancel, maka akan membatalkan aksi. Kalau misalnya saya pencet yes, maka akan menampilkan tuas tiket berarti dipesan dengan di sini statusnya kursi sudah terisi karena tiketnya sudah ada yang memesannya. Dalam hal ini adalah saya sendiri. Dan jika misalnya ini saya klik, maka tidak bisa diklik karena ada sudah terisi gitu. Maka akan melakukan toast yang sesuai seperti ini.
Namun misalnya saya mengubah data pada Cinema misalnya, sekalipun tanggal dan juga jamnya sama, maka akan tetap bisa, karena ini datanya sudah berbeda. Juga kalau misalnya tanggalnya berbeda, atau mungkin eh, jamnya berbeda, akan berlaku hal yang sama. Untuk pemesanan tiket yang sudah dilakukan, saya sudah berhasil sebelumnya, maka di sini saya akan kembali. Lalu saya akan memeriksa ke bagian tiket fragmen. Nah, di bagian tiket fragmen ini akan menampilkan daftar tiket yang sudah saya pesan. Di sini ada judulnya apa, kemudian ada sinema yang saya pilih, ada date-nya, ada seat-nya berapa saja, kemudian ada time-nya kapan. Dengan status belum dicetak. Kalau misalnya saya pencet tombol batalkan di sini, maka akan muncul dialog konfirmasi Anda yang ingin membatalkan tiket. Kalau misalnya saya cancel, akan dismiss dialog. Kayak misalnya saya yes, maka akan membatalkan tiket dengan menampilkan tos tiket berhasil dibatalkan dan pesan belum tidak ada tiket yang dipesan akan tampil. Lalu di sini saya akan melakukan pemesanan tiket ulang dengan data yang berbeda saja. Di sini saya melakukan Cinema XX1 dengan selected time-nya adalah jam 10 dengan kursinya saya ingin A5, A4, A3, A2, E1, E2. Seperti ini, get tiket, yes, tiket berhasil dipesan. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk melakukan cetak tiket. Kalau misalnya saya cancel akan membatalkan aksi. Kalau misalnya saya yes, maka di sini tiket berhasil dicetak akan ditampilkan untuk pesan tosnya dan pada tiket fragmen akan menghilang serta menampilkan belum ada tiket yang dipesan. Nah, karena jika dicek di bagian history, maka di sini akan muncul informasi tiket yang sebelumnya sudah dicetak dengan data yang sesuai untuk sinema, date, seat, time, dan juga statusnya sekarang sudah dicetak. Kalau misalnya ini saya tahan beberapa saat, maka akan menampilkan konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus riwayat pemesanan tiket ini. Kalau cancel, maka akan meng-cancel aksi. Kalau misalnya yes, maka akan muncul tas riwayat tiket berhasil dihapus dan data akan dihapus dari room database. Lalu akan muncul pesan belum ada riwayat pemesanan tiket. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk bagian profil fragment ini menampilkan username yang disimpan di Brave Manager sebelumnya. Pada saat user melakukan login, di sini ada username-nya, kemudian username ada di sini, ada juga email di sini. Di sini saya ingin melakukan perubahan data terlebih dahulu pada bagian username. Di sini saya akan mengubah data dengan menekan tombol editnya ini, kemudian akan berubah menjadi icon centang seperti ini. Di sini saya ingin mengubah datanya menjadi Rizal Lutfi saja. Kemudian kalau misalnya ini saya klik, maka akan muncul konfirmasi dialog apakah Anda ingin menyimpan perubahan pada username. Kalau misalnya cancel, maka akan mendismiss aksi dan juga akan mengembalikan ke pengaturan awal dengan nama Rizal Lutfi Akbar. Kemudian saya coba edit ulang di sini. Kemudian sini saya hapus. Lalu di sini saya coba melakukan penyimpanan dengan menekan tombol yes. Maka akan ada proses progress bar ini. Nah, maka akan muncul tos berhasil memperbarui data ketika data berhasil diperbarui. Maka pada bagian tampilan username atas ini dan juga bagian bawah sini akan berubah datanya. Sekarang saya akan ingin mencoba untuk melakukan perubahan data pada emailnya. Sini saya ingin mengubahnya menjadi data email saya reza.mail.utm.ac.id. Nah, ketika ini saya simpan, maka akan muncul pesan yang sama, hanya saja di sini pesannya adalah email. Ya, kalau yang tadi username, yang ini email sesuai dengan yang user lakukan perubahan datanya itu yang di bagian apa. Seperti ini. Jika di yes, maka akan memproses dan akan muncul pesan berhasil memperbarui data ketika data berhasil diperbarui. Oke, selanjutnya di sini saya ingin memperlihatkan pada bagian API-nya. Kalau misalnya dilihat akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat pada tabel users ini bahwa data email dan juga data username sudah berubah.
sesuai dengan perubahan yang sebelumnya dilakukan. Hal ini menandakan bahwa proses update data pada API telah berhasil dilakukan. Sekarang kembali ke profil fragment. Di sini saya ingin melakukan perubahan password dengan change password ini. Ketika ditekan, maka akan menampilkan dialog seperti ini. Di sini saya diminta untuk melakukan isian data password lama, password baru, dan juga konfirmasi password. Misalnya di sini tidak ada data yang saya isi, dengan menekan tombol change password, maka akan menampilkan tos mohon isi semua informasi password. Kemudian di sini ada tombol cancel, jika klik akan menghasilkan dismiss dialog. Kalau misalnya ini diklik lagi, saya ingin melakukan perubahan password. Password lamanya misalnya di sini adalah 1 hingga 8, kemudian di sini saya ingin mengubah 1 hingga 3. Nah, misalnya di sini konfirmasi passwordnya tidak cocok, maka menekan tos password baru tidak cocok. Maka di sini saya akan coba juga untuk konfirmasi password. Jika kosong, maka akan muncul mohon isi semua informasi password. Lalu jika password lama yang saya inputkan itu adalah salah, maka akan muncul terus password lama salah. Tapi jika password lama benar dan saya menekan tombol change password ini, maka akan menjalankan proses pengupdatean password. Dan akan menampilkan terus password berhasil berubah ketika passwordnya berubah. Sekarang bisa dilihat bahwa data pada users saya ini dengan username Reza Lutfi ini memiliki new password 123 dengan old passwordnya adalah 1234578. Nah, nantinya yang akan bisa digunakan untuk login adalah bagian yang new password ini, bukan bagian password yang ini ataupun old password yang ini. Sekarang kembali lagi ke bagian profile fragment. Jika tombol language ini saya klik, maka akan muncul tos this feature will be updated soon, karena ini akan diimplementasikan pada pembaruan selanjutnya. Kemudian misalnya di sini saya ingin melakukan logout untuk uji coba delete akun, akan saya lakukan di terakhir nanti. Di sini saya coba logout terlebih dahulu. Kalau misalnya cancel, maka akan membatalkan aksi. Kalau misalnya yes, maka akan melakukan logout. Dan user akan diarahkan kembali ke tampilan login. Misalnya di sini saya menggunakan data yang baru untuk login. Di sini adalah result.mail.id. Lalu untuk passwordnya saya coba dulu untuk menemukan password lama 1 hingga 8. Ketika dilakukan, maka email or password is incorrect karena data yang harusnya user atau saya masukkan ini adalah data new password yang sebelumnya sudah di reset. Maka di sini saya harus menyebutkan 1, 2, 3. Nah, ketika saya login, maka di sini akan berhasil login. Diarahkan ke halaman main activity seperti ini. Misalnya di sini saya akan menguji untuk share preferences-nya apakah berhasil. Lalu misalnya kita buka di sini, maka share preferences-nya sudah bekerja karena ditandai dengan langsung diarahkan ke main activity. Tidak harus melewati login ataupun onboarding activity terlebih dahulu. Kembali ke bagian profile fragment. Di sini saya akan mencoba untuk mendelete akun. Jika saya klik, maka akan muncul konfirmasi Anda ingin menghapus akun. Jika saya cancel, maka membatalkan aksi. Jika saya yes, maka di sini akan ada proses dan akan menghasilkan tos akun berhasil dihapus ketika akun berhasil dihapus. Di sini user diarahkan kembali ke halaman login activity. Di sini bisa dilihat bahwa data yang sebelumnya dengan username Reza Lutfi, nama saya, itu sudah tidak ada, yang menandakan bahwa delete akun telah berhasil dilakukan. Ini artinya proses proses create, read, update, delete pada tabel users, pada akun user itu telah berhasil diterapkan. Terima kasih, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Kakak Asisten Praktikum dan Ibu Reta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.